lama di sini? Belum lama sih, tapi aku udah nemu ini Soraya Selanika yang sesuai morfologinya, cuman nggak ada pelang namanya tuh. Iya ya, kalau dilihat mirip sih. Ya udah kalau gitu kita lihat aja yuk. Yuk. Nah, ini guys pohonnya. Kita cek dulu yuk morfologinya sesuai nggak ya? Oh Ibu, Sedang apa kalian di sini? jadi begini Bu, kita lagi mencari bahan sampel untuk penelitian, yaitu daun Soraya Selanika. Berdasarkan pengamatan kami, menurut kami pohon ini termasuk ke dalam pohon yang bergenes Soraya. Namun untuk spesies spesifiknya kami masih kurang yakin Bu. Menurut Ibu kami harus bagaimana ya? Oh, kalau kayak gitu, kalian mengamatinya tidak hanya secara morfologi. Jadi kita bisa mengidentifikasi secara molekuler. Karena kelebihannya adalah kita melihat dari level DNA, sehingga spesiesnya kita tahu apakah pohon ini. Yuk kita ke lab. Sebagai negara tropis, keanekaragaman hayati Indonesia selalu menjadi perhatian para peneliti. Seiring berjalannya waktu, terdapat kekhawatiran yang semakin besar bahwa beberapa spesies akan punah sebelum mereka dapat diidentifikasi dengan benar. Proses identifikasi yang memakan waktu lama seringkali menyebabkan spesies hewan dan tumbuhan mati sebelum dapat diidentifikasi. Informasi mengenai keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa sangat penting untuk tujuan konservasi dan pemanfaatan, serta membantu kita memahami kekayaan hayati dan potensinya di Indonesia. Pendekatan molekuler seperti penanda molekuler spesifik spesies dan barcode DNA merupakan alternatif yang cepat dan akurat untuk mengidentifikasi spesies tanaman lokal maupun tumbuhan di Indonesia. DNA barcoding sangat penting dalam taksonomi dunia karena dapat digunakan untuk membedakan antara spesies yang telah dideskripsikan dan belum dideskripsikan. DNA barcoding merupakan suatu metode identifikasi spesies yang menggunakan potongan DNA pendek. DNA barcoding menyediakan metode identifikasi dan autentifikasi suatu spesies atau spesimen dengan menggunakan segmen DNA yang pendek dan terstandarisasi. Teknik ini melibatkan analisis DNA dari spesimen yang tidak diketahui dan membandingkannya dengan basis data referensi dari sekuens DNA yang diketahui untuk menentukan identitas spesies. Berikut adalah proses identifikasi spesies menggunakan metode DNA barcoding. Langkah pertama, melakukan isolasi DNA. DNA untuk spesimen tanaman dapat diperoleh dengan mengambil sampel kecil jaringan seperti daun, biji, maupun yang lainnya. DNA untuk analisis massal diekstraksi dari sampel massal beberapa spesimen. Cara DNA diekstraksi tergantung pada sumber bahan sampel dan berapa usianya. Langkah kedua, amplifikasi DNA. Dengan menggunakan primer yang sesuai dan reaksi berantai polimerase atau PCR, wilayah barcode spesifik dari DNA spesimen direplikasi jutaan kali untuk pengurutan. Memungkinkan peneliti mendapatkan DNA yang cukup untuk analisis meskipun sampel awal kecil atau terdegradasi. Langkah ketiga, pemeriksaan DNA. Pada tahap ini, digunakan elektroforesis gel untuk memeriksa ukuran fragmen DNA yang disalin dan memastikan terdapat banyak DNA yang berkualitas baik. Langkah keempat, sequencing DNA. Setelah daerah DNA yang diinginkan diamplifikasi menggunakan PCR, daerah tersebut dapat diurutkan untuk menentukan urutan yang tepat dari pasangan basa DNA. Langkah terakhir dari proses DNA barcoding adalah membandingkan barcode DNA. Gimana hasil lab kalian? Jadi begini Bu, dari hasil analisis sequence yang telah kami lakukan, ternyata memang sampel yang kami ambil itu sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu Soraya Selanika. Namun ternyata ada beberapa sampel dari hasil sequence-nya itu menunjukkan spesies lain Bu, yaitu Soraya siminis.
Nah, ini Bu kromatogram hasil sequencing. Kemudian dari data tersebut kami analisis dan menunjukkan pohon filogeni. Dari data ini kami berhasil mengidentifikasi Sorea salenica. Oh iya Bu, selain untuk mengidentifikasi spesies, apakah ada manfaat lain dari DNA berkoding? Banyak untuk berbagai bidang. Jadi ada bidang hukum, kesehatan, industri makanan. Misalnya di industri makanan biasanya untuk membantu apakah makanan tersebut terkontaminasi atau untuk deteksi kehalalan. Kemudian untuk spesies-spesies yang kriptik atau mirip satu sama lain, jadi kita bisa membedakan. Kemudian di bidang hukum biasanya untuk illegal logging. Jadi kita bisa membedakan apakah terjadi pelanggaran hukum apa enggak dengan DNA barcoding tersebut. Wah, banyak juga ya Bu manfaat dari DNA berkoding.